saling ngerti nih antara yang pakai tenaga motor sama tenaga manusia pasti jauh berbeda. Jadi etikanya adalah pasti prioritaskan yang sepeda, harusnya gitu. Om Davi, apa kabar Om Davi? Alhamdulillah. Om dah. Nama sebutin dulu Om, perkenalan namanya dan sekarang kesibukannya apa? Nama gue Reza Hardian, biasa dipanggil Reza atau Davi Gaul. Nah, itu kesibukannya sekarang tetap di road safety. Road pertama safety. ya. Oke. Gitu. Om Reza, jadi banyak pertanyaan saya nih, khususnya tentang safety sepeda. Om Reza, kira-kira kalau kita bicara safety sepeda itu ada beberapa kategorinya sih Om? Atau berdasarkan dengan sepedanya atau rutenya atau apa Om sebenarnya kalau kita bicara safety? Nah, kalau bicara safety itu sebenarnya satu, kita bicara soal bahayanya aja. Oke. Nah, sekarang sepeda tuh bahayanya apa sih? Yang pasti kan karena nggak bermotor, ya berarti kan dia kendaraan yang tidak ada motornya, berarti kan pakai tenaga manusia. Betul. Tapi kita mainnya atau bersepeda itu di mana? Di jalanan kan. Betul. Nah, jalanan itu ada orang-orang atau ada kendaraan-kendaraan yang pakai mesin. Nah, udah pasti kan situ bahayanya tuh. Nah, itu filosofi dasar dulu nih. Yang satu tenaga mesin, yang satu tenaga manusia, tapi kita berada di jalan yang sama. Benar nggak logiknya? Gitu. Iya, benar. Nah, untuk safety-nya apa? Ya kita mesti tahu dan kita mesti saling ngerti nih antara yang pakai tenaga motor sama tenaga manusia pasti jauh berbeda. Jadi etikanya adalah pasti prioritaskan yang sepeda, harusnya gitu. Tapi kita kan juga nggak bisa berharap sebagai orang yang naik sepeda. Apakah semua orang tahu bahwa regulasi atau etika berkendara ketika menemui sepeda itu harus prioritas? Enggak kan? Nggak semua orang tahu. Peraturan lalu lintas ya banyak yang nggak ngerti. Yang ngerti. Jadi artinya mindset kita pertama tadi ya udah ada bahayanya, yang kedua pola berpikirnya mesti diubah. Pola berpikirnya adalah ketika kita di jalan itu pasti ada orang lain yang nggak ngerti atau melakukan kesalahan, kitanya yang antisipasi. Udah, kalau bisa melakukan dua hal itu aja udah pasti kita bisa safety atau selamat atau terhindar dari bahaya-bahaya tadi. Gitu aja sebenarnya filosofinya. Oke. Nah, sekarang Om, kalau kita bicara sepeda, sederhana aja Om. Sebelum kita riding nih, apa sih sebenarnya faktor-faktor keamanan yang perlu kita persiapkan dulu selain alat-alat yang pengaman atau apa sebenarnya Om konsepnya? Nah, tadi lihat lagi jadi tiga faktor kalau aku lihat nih. Jadi yang pertama balik lagi ke manusianya. Manusia tuh siapa? Kita sebagai pengendara sepedanya. Sepeda kita tuh gimana sih kemampuannya? Saya mau Mario beda. Kalau saya mungkin hanya commuting 20-30 km cukup gitu ya. Kemudian Om Mario tenaganya udah pasti beda karena biasanya maraton kan. Jadi tenaganya pasti kuat beda. Jadi logiknya nih misalnya ada motor nih. Kalau saya nyalipnya perlu haluan jauh ya. Kalau Om Mario mungkin udah nyampe lagi. Beda-beda lah orangnya. Nah, berarti kan kita manusianya beda-beda nih. Manusianya dulu yang paling penting. Kitanya seperti apa. Yang kedua, habis ngelihat kendaraan kita, sepeda kita nih beda-beda. Ada sepeda yang buat road bike, ada sepeda seperti saya yang commuting yang bisa dilipat-lipat. Kemudian ada lagi sepeda yang buat touring, ada lagi yang buat downhill dan macam-macam. Beda-beda karakteristiknya. Kita mesti kenalan dulu sama sepedanya. Itu yang paling penting. Jadi harus tahu spesifikasinya, kekuatan dan kelemahannya Om. Betul. Jadi manusianya tadi, terus sepedanya pun sebagai benda mati harus kita telusuri dulu. Yang paling gampang adalah baca buku manual. Di setiap sepeda ada peruntukannya. Untuk apa ini, gimana caranya, positif negatifnya apa. Bahkan dia kasih tahu kok tinggi rendahnya kita pas untuk naiknya, ya kan diatur sama di buku manual itu ada. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan tadi, jalan yang kita mau pakai di mana nih? Satu, misalkan. Kemudian kedua harinya, pagi, siang, sore, pengaruh. Banyak literasi kedokteran lah, ini sama kedokteran sama fisik. Kesehatan ya. Kemudian juga aktivitas di jalan.
semua orang kalau pagi-pagi udah pasti pengennya buru-buru Betul. ojek gitu ya. Betul. Terus kalau ntar udah jam Main 10, cepet-cepet nyampe lah. udah mulai kepanasan. Nah. Pengennya cepet-cepet nyampe juga. Berarti nggak pas tuh kita main sepeda di jam-jam segitu gitu kan, apalagi di perkotaan. Jadi kalau mau ya kita cari tempat yang aman. Kemudian misalnya lingkungan lagi ya tadi, kalau kita jalanan di Priok misalnya kalau di Jakarta ya, itu kan memang wilayahnya kendaraan-kendaraan besar. Dan mesti hati-hati, udah tahu di situ tuh wilayahnya mereka. Semakin besar kendaraannya, si pengemudi akan tidak bisa melihat kita yang cuma pakai sepeda kecil. Betul. Apalagi Iya. kita badannya kecil juga Iya. gitu. Nah, berarti kan kita tidak terlihat oleh mereka. Nah, Iya. inilah 3 faktor yang biasanya harus kita siapin. Jadi ya tadi, bukannya overthinking, tapi kita berpikir sebelum bertindak. Kita harus mempersiapkan aksi dari reaksi. Ya, jadi apa reaksinya ketika kita beraksi seperti ini? Contohnya, bodo amat, pokoknya gue naik sepeda aja. Tadi nggak mikir soal manusianya ya, gue nggak siap. Ternyata pas dipindah, loh ini kok nggak pindah transmisinya. Akhirnya konsentrasi kita ke pemindahan transmisi tadi kan. Padahal di depan ada motor yang sennya kanan mau belok kiri. Atau nggak dia pakai helm jadi nggak kelihatan. Oke. Nah kayak gitu deh mungkin ilustrasinya ya. Oke. Nah, ketika kita mau menentukan bersepeda, Om, kita udah tahu sepeda kita kekurangannya, kelebihannya apa, jalurnya juga kita udah tahu gitu kan. Kira-kira dalam perjalanan itu sendiri, Om, apa yang mesti kita perhatiin? Kalau kita sendiri seperti apa, kalau kita rame-rame seperti apa, Om? Ketika kita riding, itu apa yang harus mesti diperhatiin untuk lebih aman berkendara, Om? Oke, yang pertama adalah yang pasti kita nggak bisa berharap orang lain lebih baik daripada kita, dan kita harus berharap punya mindset bahwa orang lain itu akan melakukan kesalahan di jalan. Jadi kita yang mesti prepare nih. Kalau sendirian udah pasti kita ngalah aja. Okay. Contohnya, walaupun kita udah di jalur sepeda, tapi ada motor, ya nggak usah kayak merasa punya kewenangan. Kalau tadi kan juga, wah sepeda itu yang tidak bermotor, jadi harusnya saya dihormatin gitu. Nah nggak usah kayak gitu, kan udah nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Akhirnya apa? Jadi konflik kan kayak sekarang, karena tidak ada kewenangan apapun di jalan ketika kita mau pindah dari kompleks atau lingkungan yang tertutup atau close track ke jalan, itu udah pasti tadi resikonya harus sudah ada tuh. Jadi balik lagi pertanyaannya bahwa jadi gimana kalau sendirian udah pasti kita harus ngalah, harus hati senang, gembira ya, terus persiapannya harus mumpuni juga, terus kalau memang nggak siap harus persiapan tadi, mikir apa bahayanya dari manusianya, apa mikir dari kendaraannya. Kalau nggak siap itu udah jalannya di kompleks aja, di jalur yang tertutup, yang sendirian. Oke, yang mana-mana aja lah ya. Aman aja, di situ. Tapi kalau kita mau move pindah sedikit, kita mulai harus berkelompok tadi. Nah, kalau kelompok ada temennya nih, ya kan nggak apa-apa. Ada yang saling mengingatkan, ada 2 otak, ada 4 mata, bahkan kalau ada rombongan makin banyak. Tapi hati-hati, biasanya ada ego of temen nih. Ngerti. Mungkin banyak temennya nih, gitu. Nah, ini nih yang harus kita jaga. Nah, mungkin kalau sekalian tipsnya nih kalau kita lagi berkelompok, samalah kayak di perusahaan, kan ada yang wah kayaknya dia keras nih ngomongnya, betul, jadi dikit-dikit diladenin, tapi pasti ada yang meredam, ada lagi yang di tengah-tengah. Nah biasanya orang yang capek itu pasti banyak emosi. Nah ini kalau lagi berkelompok semuanya jangan capek. Jadi misalnya kalau yang di depan kan dia bawa saya terus ya, kan suka ganti-gantian tuh, itu supaya apa? Supaya nggak capek. Kalau kita nggak capek, kita bisa berpikir ulang, kita bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi tadi, dan orang lain yang melakukan kesalahan kita bisa redam. Jadi contohnya nih, ilustrasinya kayak gini. Ketika kita tadi memutuskan untuk di jalan, itu kita kayak kertas sama batu, gitu kan? Kalau sweet Jepang, kertas sama batu menang mana? Kertas kan. Jadi ya udah, kita sebagai pesepeda yang risikonya lebih tinggi di jalan, ya paling kita pakai apa sih, helmnya juga kita kan yang tidak memenuhi tetap aja gitu. Kemudian tetap ada yang kebuka, beda sama teman-teman yang naik motor mungkin ya. Kemudian sepatu juga walaupun kita bagus tapi kondisi jalannya seperti itu, jadi kita tuh kayak kertas, udah yang paling rentan, yang paling bahaya. Jadi kalau ada sesuatu yang ngaco atau ada sesuatu yang keras, batu di jalan, ya tadi kita redam aja deh, ngalah aja. Harusnya tadi secara undang-undang tuh kita punya prioritas. Tapi balik lagi, banyak
orang-orang yang tidak mengerti, makanya defensifnya jadi sama nih. Ada cara menjadi bicycles yang defensif, yang antisipatif adalah ya udah dia nggak ngerti, ya udah gue yang ngalah. Gitu. Oke. Jalan. Lalu Om, dalam saat ini masih pada saat kita riding juga, seberapa penting sih kita respect dengan pengendara lain Om? Nah itu intinya. Baik motor, betul. mobil, itu seberapa penting Om? Apa yang bisa disampaikan dari sebuah kata respect ini dalam kalau berkendara? sekarang sih justru sekarang karena kita point of view-nya adalah di teman-teman yang kita sama-sama mobil naik sepeda, itu udah totally kita harus punya kualitas yang lebih tinggi dibanding mereka. Jadi kalau tadi bahasa Om Mario apa namanya? Bahasanya respect-nya tadi ya. Kita harus siap respect. Jadi begitu naik sepeda nih, mindset yang pertama adalah kita bisa nggak sih respect atau menghargai orang lain, walaupun sepeda kita bagus, walaupun kita bisa kenceng, walaupun kita nggak ada bermotor, tapi ketika kita bisa nggak sih menurunkan itu semua, kalau bisa boleh deh kita main sepeda di jalan dengan berbagai macam resikonya. Tapi kalau itu nggak bisa, lebih baik ya tadi di cross track aja muter-muter deh, lapangan basket. Karena ketika kita bicara kita ngomong respect yang baik, which is kita punya apa kalau Om Reza bilang punya sikap. Betul, sikap. Tas yang tadi ya kertas ya, bisa meredam batu segede keras apapun betul. Oke Om Davi, ini kita sudah melalui pandemi yang sekitar 2 tahun. Sempat terjadi sebuah budaya bersepeda yang tinggi gitu kan, semua orang pengen punya sepeda, bahkan pada saat itu kebutuhan sepeda juga tinggi, harga juga tinggi gitu kan, hampir setiap hari kita bisa melihat orang bersepeda gitu. Nah ini pandemi sudah mulai usai Om. Nah apa yang diharapin sama Om Davi ke depan tentang budaya bersepeda sendiri di Indonesia atau di Jakarta ini Om? Apa yang diharapin ke depan sebenarnya? Ya jadi satu bagus ya, karena orang akhirnya kan secara pandemi kita banyak belajar deh, dari pandemi ini kita banyak belajar. Salah satunya adalah akhirnya orang berbondong-bondong main sepeda. Sayangnya kalau kita berbondong-bondong naik sepeda, akhirnya segampang, mudah, akhirnya semua orang ngerasa orang kompeten di jalan gitu kan. Padahal kalau kita mau di SIM aja harus belajar dulu atau apa. Jadi sayangnya di sini bahwa di pandemi ini kita belajar bahwa akhirnya sepeda itu sedikit dinaikin daunnya ya, dapat, jadi ceritanya lagi dapat angin, tapi kita lupa gitu bahwa di sepeda itu pada awalnya ya tadi karena berbagai macam, tapi kan dasarnya sepeda itu bukan sebagai alat transportasi ya dulu ya, ya sebagai alat main lah, bermain. Tapi sekarang akhirnya jadi meluas kemana-mana, ada yang karena tadi pandemi terus akhirnya jadi buat transportasi, buat kumpul jauh-jauh, akhirnya ke jalanan dan akhirnya terjadi interaksi dengan pengguna jalan lainnya. Nah ini yang paling penting adalah tadi kita mulai belajar lagi sama-sama. Yang paling gampang adalah tadi ketika kita di jalan, kalau para cyclist punya kemampuan atau punya pengetahuan soal kendaraan dan mobil dan lalu lintas, otomatis dipakai. Itu yang paling penting. Yang paling penting sih kayak gitu aja. Jadi ilmu kelalu lintasan ya, ilmu di jalannya ya digunakan persis sama kayak kita naik mobil atau naik motor. Nah ini buat orang-orang yang enggak gimana? Kalau enggak yang gimana ya sekarang ini tadi. Jadi sama teman banyak ngobrol, banyak main. Jadi jangan single cyclist ya. Jadi cari komunitas, cari teman-teman, akhirnya mereka bisa saling belajar. Kan nggak boleh kita larang juga sekarang. Betul. Jadi learning by doing aja, belum terlambat. Yang penting mau belajar dulu aja. Jadi kita tuh ternyata sekarang perlu belajar lagi naik sepeda, tapi ada di jalan yang berinteraksi sama orang lain. Yang nanti ujungnya kita perlu tadi respect yang luar biasa. Om Davi, ini di belakang sepeda kerennya Om Davi nih. Ini yang biasa pakai buat goes sama buat ke kantor ya Om? Ya, jadi ada commuting, ada bike to work, tergantung kebutuhan. Satu sepeda yang sama ini? Satu sepeda yang sama. Oke. Terakhir Om, sebutin aja kenapa sih alasannya memilih ini Om? Yang pertama sih, dulu gue penasaran. Ini sepeda kenapa mahal banget, terus gue cobain. Itu emang enak banget. Oh ya? Ergonomis banget. Oh ya? Ergonomis yang pasti gue dapet tuh ergonomisnya. Itu. Yang kedua, karena gue tuh orang yang commuting, jadi kadang-kadang commuting tuh pindah moda transportasi.
Jadi gue nggak suka nyetir sendiri, gue nggak suka naik motor. Jadi gue sukanya naik public transportation. Tapi kadang-kadang dari rumah gue tuh kadang naik angkot. Sekarang ada, kemudian ada bis, kemudian nanti gue ada diundang meeting, ternyata di situ ada LRT. Nah, jadi itu commuting dan bahasanya adalah multimoda kalau bahasa gue. Karena gue orang yang multimoda, yang bisa dilipat dan ergonomis, sampai ergonomisnya bukan hanya di kendaraan ini, gue sampai gue angkatnya tuh gue ergonomis banget. Gitu. Nah, jadi ya udah itu yang paling pas dan ringkas. Gue udah coba beberapa commuting itu moda transportasi, nggak ada yang protes, jadi boleh ya sama petugasnya, berarti kan gue valid nih. Masih boleh melakukannya ke bis-bis yang bahkan rame pun gue masih bisa mengantisipasi. Jadi gue pilih ini. Ini Brompton apa Om? Sorry. Kenapa? Brompton apa serinya? Saya tipe C, itu ada 3 kecepatan. Nah, itu udah cukup buat saya. Kemudian saya pilih yang handle-nya itu yang medium. Itu karena di seri ini juga ada, kalau memang yang senangnya agresif, itu pakai yang flat itu. Nah, ini jadi memang saya sengaja cari contohnya nih, kalau misalnya mobil nih bukan yang siap ngebut. Nah, karena saya tahu bahwa ada risiko itu di jalan. Kan tadi saya udah bilang bahwa di Jakarta ini nggak aman. Saya kalau didapat kendaraan kira-kira yang powerful, ini saya punya pede nih. Nah, saya tahu bahwa yang tipe yang saya pilih ini punya keterbatasan. Dengan itu gue bisa kontrol diri, istilahnya ini udah siap tempur kok mobil gue nih gitu kan. Dan gue juga nggak mau terus melatih diri gue ke yang jauh-jauh seperti Om yang udah powernya full. Kenapa? Karena kalau nanti gue punya kekuatan dari gue, manusianya gue punya udah pede secara fisik dan mental, kemudian kendaraan gue juga kebetulan mumpuni, gue pasti jadi takabur, nggak punya empati tadi. Karena udah siap di dua-duanya, gue udah punya senjata banyak nih. Ngebut ya jadi. Gitu. Sementara lingkungan yang gue pakai adalah di Jakarta, yang tadi masih belum aman. Gitu sih, Om Davi, terima kasih banyak. Dan kira-kira abis ini Om mau beli apa lagi nih Om? Sepedanya? Udah cukup sih. Satu ini aja? Gue cuma cita-cita gue pengen beli tasnya aja. Beli tas ya? Belum kebeli Om? Belum kebeli. Jadi kemarin tuh gue karena masih pakai commuting, gue masih bawa komputer, bawa apa. Terus ya tadi, ternyata dengan gue bawa barang tuh menggoda orang untuk gue sempat ditarik soalnya. Ini jadi, wah kayaknya berarti gue harus cari sambil commuting tadi atau sambil bike to work tadi, gue harus mengamankan barang-barang gue nih. Nah, kalau yang dia proper memang sudah ada memang diperuntukannya, kan dia punya satu safety yang ekonomi juga yang nggak bisa diambil. Nah, saya udah hampir 2 kali ditarik tasnya. Untungnya ya saya udah siap sih, jadi ya udah gitu sih. Om Davi, sampai ketemu lagi di sepeda-sepeda berikutnya lagi. Siap. Ya, mau diajak-ajak juga sekali. Lagi main-mainnya, pengen melatih juga. Tadi kan manusianya mesti di-upgrade. Itu dia. Masa sepeda doang di-upgrade? Betul. Orangnya juga ya. Om Davi, makasih banyak sudah punya waktu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Kita dalam keadaan yang sehat. Pasti Om Davi juga sehat gitu. Makasih banyak ya Om Davi. Sampai ketemu lagi Om. Thank you Om. Sehat selalu Om. Selamat bersepeda.